Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan, NIM 2018-53010, dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang audit sistem informasi. Apa sih itu audit? Oke, langsung saja. Untuk pengertian audit sendiri, audit adalah suatu proses sistematik yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian, dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dan kenyataan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Itu sedikit pengertian dari audit. Untuk selanjutnya, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan audit sistem informasi. Baiklah, langsung saja. Tahapan-tahapan untuk audit sistem informasi. Untuk tahap audit sistem informasi terdiri dari 5 tahap. Antara lain, nomor 1 yaitu ada tahap pemeriksaan pendahuluan. Nomor 2 ada tahap pemeriksaan rinci. Kemudian nomor 3 ada tahap pengujian kesesuaian. Nomor 4 ada tahap pengujian kebenaran bukti. Kemudian nomor 5 ada tahap penilaian secara umum. Kemudian yang selanjutnya, tahap penilaian secara umum atau hasil pengujian. Audit memiliki struktur pengendalian internal yang diterapkan perusahaan, yang mencakup nomor 1 adalah pengendalian umum. Kemudian nomor 2 ada pengendalian aplikasi yang terdiri dari A adalah pengendalian secara manual. Kemudian yang nomor B adalah pengendalian terhadap output sistem informasi. Kemudian yang C ada pengendalian yang sudah diprogram. Untuk pengendalian umum sendiri dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Untuk aspek fisikalnya terhadap aset-aset fisik perusahaan. Sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen, misalnya sistem informasi. Kemudian untuk pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, diantaranya adalah pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perubahan, pengendalian akses fisikal dan logikal. Untuk macam pengendalian aplikasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa, antara lain nomor 1 adalah organisasi aplikasi, akses aplikasi, input, proses, output, master file atau database. Kemudian yang selanjutnya adalah kertas kerja. Apa sih kertas kerja sendiri? Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kemudian untuk kertas kerja sendiri merupakan pendukung utama dari sebuah laporan audit, alat koordinasi dan supervisi, bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Untuk selanjutnya adalah tujuan kertas kerja. Apa sih tujuan kertas kerja sendiri? Untuk tujuan kertas kerja yang pertama adalah untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Terus yang kedua adalah untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu auditor senior
partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Kemudian yang keempat adalah untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Kemudian yang kelima adalah sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah diaudit. Kemudian yang selanjutnya adalah pedoman pembuatan kertas kerja. Adapun pedoman pembuatan kertas kerja sendiri, yang pertama adalah setiap kertas kerja harus memiliki tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri-sendiri. Terus kemudian yang selanjutnya adalah identitas atau judul itu harus jelas. Terus selanjutnya diberi indeks atau indeks silang. Lalu ada semua langkah atau semua prosedur audit harus dijelaskan, harus dijelaskan secara rinci, jangan separuh-separuh. Kemudian yang selanjutnya adalah berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Kemudian ada paraf dan tanggal pembuatan atau evaluasi. Kemudian yang selanjutnya adalah penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Kemudian untuk jenis kertas kerja sendiri, apa sih jenis kertas kerja sendiri? Untuk jenis kertas kerja sendiri, yang pertama adalah kertas kerja neraca saldo, kemudian ada jadwal dan analisis, kemudian ada memo audit dan informasi pendukung. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Untuk fungsi kertas kerja sendiri, pendukung pendapat auditor, yaitu adalah membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya untuk penyediaan catatan tentang yang pertama ada prosedur audit yang dilakukan, kemudian ada pengujian yang dilakukan, ada informasi yang diperoleh, ada kesimpulan yang dicapai, kemudian menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Untuk kelengkapan kertas kerja sendiri, kertas kerja harus akurat dan juga harus lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampel dipilih. Kemudian tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Untuk setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari yang pertama ada gambaran judul, identifikasi sumber jika jelas, kemudian tanggal persiapan auditor awal, kemudian ada nomor indeks kertas kerja. Untuk yang selanjutnya adalah laporan audit. Ini merupakan hal yang paling penting, yaitu adalah adanya sebuah laporan audit. Untuk prinsip laporan audit sendiri, hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit sendiri berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau eksekusi tersebut dapat dimengerti. Maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Jadi sebuah laporan itu bisa mudah dipahami oleh pimpinan atau si pemilik perusahaan sendiri. Kemudian untuk laporan audit ini terdiri dari yang pertama adalah maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan teknologi informasi di klien. Untuk yang kedua, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan
penilaian pengendalian teknologi informasi yang diterapkan dalam klien. Untuk yang ketiga, yaitu metodologi review, merupakan langkah-langkah audit dan teknik memperoleh informasi untuk mendukung laporan review. Untuk laporan audit ini terdiri dari yang selanjutnya adalah pernyataan penjelasan hasil review. Untuk penjelasan hasil review, yang pertama adalah permasalahan, yaitu menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya temuan, yaitu menjelaskan barang bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Untuk yang selanjutnya adalah adanya sebuah kriteria atau standar yang digunakan untuk mengukur, yaitu dimana untuk menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Selanjutnya yang keempat adalah kondisi, yaitu menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan terkini. Untuk selanjutnya adalah risiko atau resiko, yaitu menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggapan manajemen, yaitu menjelaskan komentar atau tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah rekomendasi, yaitu menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan aktivitas klien. Kemudian yang selanjutnya adalah acuan pelaksanaan audit. Untuk pelaksanaan audit sistem informasi, yaitu dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada COVID-5. Kemudian yang selanjutnya adalah ISO nomor 17799 tahun 2005. Kemudian yaitu yang selanjutnya yaitu mengacu pada best practice lainnya seperti ISAKA, Guinness Tiska, CISA 2007, TOSO, Sarbanes-Oxley Exchange. Untuk pelaksanaan audit sendiri, untuk pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah yang pertama adalah penyampaian kuesioner. Kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner pertama adalah analisis pengelolaan teknologi informasi atau manajemen awareness. Kemudian yang selanjutnya adalah kuesioner kedua, yaitu analisis pengelolaan teknologi informasi, yaitu information technology control diagnosis. Yang selanjutnya adalah yang kedua adalah wawancara. Kemudian yang selanjutnya ada yang nomor 3 adalah observasi. Di sini untuk observasi yang pertama ada major application. Kemudian yang kedua ada infrastruktur pendukung data center seperti air conditioning, kemudian ada smoke detector, ada fire extinguisher, ada hydrant, kemudian dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem informasi. Lalu ada database, ada internet, LAN, local area network, kemudian ada WAN, wide area network. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat keras, hardware, dan juga ada perangkat lunak atau software. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kebijakan dan standar operasional prosedur. Kemudian yang nomor 4 adalah studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Lalu nomor 5 adalah adanya pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Mungkin itu cukup sekian untuk penjelasan singkat mengenai tahapan-tahapan audit sistem informasi. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.